Manchester United berencana untuk memperkuat skuad yang akan ditangani oleh Ruben Amorim pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain-pemain yang ada saat ini dinilai kurang cocok dengan gaya permainan sang pelatih baru. Oleh karena itu, aktivitas transfer United diperkirakan akan cukup sibuk pada musim panas nanti. Beberapa nama pemain telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, termasuk gelandang senior Bayern Munich, Leon Goretzka. Namun, harapan MU untuk mendatangkannya tampaknya tidak akan terwujud. Goretzka disebut tidak memiliki keinginan untuk hengkang dari Bayern. Informasi ini disampaikan oleh pakar transfer Bayern, Christian Falk. Menurutnya, Goretzka tidak memiliki niat untuk meninggalkan Allianz Arena dalam waktu dekat. Pemain berusia 30 tahun itu justru ingin menyelesaikan kontraknya yang berlaku hingga musim panas 2026. Ia merasa betah dan masih ingin berkontribusi untuk klub asal Jerman tersebut. Sebelum Virgil van Dijk resmi memperpanjang kontraknya bersama Liverpool, beredar berbagai spekulasi mengenai masa depannya di klub. Sejumlah tim mulai dikaitkan dengan bek tangguh asal Belanda tersebut, yang sebelumnya membela Southampton sebelum bersinar di Anfield. Salah satu kabar mengejutkan yang mencuat adalah minat dari Chelsea. Menurut laporan yang dirilis oleh Daily Mail, sebelum Van Dijk menyepakati perpanjangan kontraknya, The Blues disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Tidak hanya Chelsea, beberapa klub papan atas Eropa lainnya juga disebut ikut memantau situasinya. Meskipun Van Dijk kini tidak lagi muda. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Chelsea bahkan sudah mulai melakukan penjajakan awal terkait kemungkinan merekrut Van Dijk untuk musim mendatang. Klub asal London itu tampaknya melihat Van Dijk sebagai sosok berpengalaman yang bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Namun, kabar kurang menggembirakan bagi Chelsea adalah keengganan sang pemain untuk meninggalkan Liverpool. Kekalahan telak dengan agregat 1-5 dari Arsenal di Liga Champions menjadi cerminan jelas betapa pentingnya peran Toni Kroos bagi Real Madrid. Sejak gelandang asal Jerman itu pensiun pada musim panas lalu, Real Madrid tampak kesulitan menjaga keseimbangan permainan, terutama di lini tengah. Florentino Perez pun menjadi sasaran kritik karena dinilai gagal mendatangkan sosok pengganti yang sepadan. Tanpa Kroos, Los Blancos kehilangan kontrol permainan dan cenderung mengandalkan umpan-umpan silang serta bola panjang ke area penalti. Situasi semakin rumit dengan kondisi Luka Modric yang mulai dimakan usia, sementara Tchouaméni dinilai belum cukup matang dan Camavinga masih dalam tahap berkembang. Akibatnya, kreativitas dan dominasi di lini tengah menjadi lemah. Hasil buruk ini menjadi peringatan keras bagi Perez yang dianggap gagal mempersiapkan regenerasi skuad setelah Kroos pensiun. Madrid kini harus menghadapi kenyataan bahwa transisi tanpa sang maestro tidak berjalan mulus. Pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munchen berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, laga ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Lautaro Martinez untuk mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak sah oleh sejumlah pihak. Salah satu yang mengomentari insiden itu adalah mantan wasit asal Jerman, Manuel Grave. Ia menyampaikan kritik terhadap keputusan wasit utama yang tetap mengesahkan gol Lautaro. Menurut Grave, dalam proses terjadinya gol tersebut, terlihat jelas ada pelanggaran handball yang dilakukan oleh sang striker sebelum ia melepaskan tembakan. Gol tersebut memang terjadi dalam situasi yang cukup kacau di kotak penalti Bayern, yang membuat keputusan menjadi lebih sulit. Namun Grave menegaskan bahwa insiden semacam itu seharusnya bisa ditangani lebih baik dengan bantuan teknologi VAR. Bursa transfer musim panas 2025 diprediksi akan berlangsung seru dan penuh kejutan. Salah satu kabar terbaru datang dari Arsenal, klub papan atas Premier League, yang dikabarkan tengah mengincar winger milik Newcastle United, Anthony Gordon. Berita ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya The Gunners lebih sering dikaitkan dengan beberapa nama lain untuk memperkuat lini serang mereka. Selama ini, Arsenal memang santer diberitakan tengah mencari penyerang tengah baru, mengingat mereka belum memiliki striker murni yang benar-benar ideal. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, pengamat sepak bola, Mick Brown, menilai bahwa Anthony Gordon merupakan target yang tepat bagi Arsenal. Ia meyakini, pemain muda Inggris itu bisa membawa peningkatan signifikan dalam performa tim. Namun, upaya Arsenal untuk merekrut Gordon diyakini tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, Newcastle kini juga menunjukkan ambisi besar, dan mulai menjadi pesaing serius dalam perburuan gelar juara, yang tentunya membuat Gordon berpikir dua kali untuk hengkang. Atalanta dikenal sebagai klub yang piawai dalam urusan jual beli pemain. Mereka telah menunjukkan kemampuannya dengan berhasil melepas sejumlah pemain muda berbakat ke klub-klub top Eropa. Kini, strategi tersebut kembali diuji melalui potensi penjualan Ademola Lookman dan Ederson ke klub-klub Premier League. Berdasarkan laporan Giorno, John Murtough, kepala transfer Atalanta, ditugaskan untuk mengoptimalkan nilai jual kedua pemain tersebut. Ia dikabarkan telah menemukan cara yang tepat untuk melakukannya, dan salah satu klub yang menjadi target adalah Liverpool. Lookman, yang tampil luar biasa bersama Atalanta, memang telah lama dikaitkan dengan The Reds. Selain itu, John Murtough juga dilaporkan mengincar Manchester City. Klub tersebut sebelumnya juga disebut tertarik mendatangkan Ederson, gelandang bertahan Atalanta yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya. Real Madrid tentu saja merasakan kesedihan yang mendalam setelah mereka tersingkir dari ajang Liga Champions. Padahal, sepanjang musim ini mereka menunjukkan performa yang solid,
dan sempat dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut. Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain dan staf, tetapi juga oleh para pendukung setia mereka, Madridista. Dalam situasi seperti ini, Vinicius mencoba mengambil peran sebagai penyemangat. Ia menyampaikan pesan optimisme kepada para supporter, menegaskan bahwa Los Blancos pasti akan segera bangkit dan kembali lebih kuat. Real Madrid akan kembali. Terima kasih atas dukungan Anda. Kita harus bersama-sama selama minggu-minggu terakhir musim ini, ucapnya seperti dikutip dari akun Fabrizio Romano. Meskipun trofi Liga Champions telah melayang dari genggaman, bukan berarti musim ini sudah selesai bagi Real Madrid. Sebab, saat ini Madrid masih bersaing ketat dalam perebutan gelar La Liga, dan juga masih memiliki kesempatan di ajang Copa del Rey. Real Madrid harus merogoh kocek cukup dalam, jika benar-benar ingin merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih baru mereka pada musim panas ini. Menurut laporan dari media Jerman, Bild, Los Blancos diwajibkan membayar klausul rilis dengan nilai mencapai 10 juta euro kepada Bayer Leverkusen, guna membebaskan Alonso dari kontraknya. Saat ini, pelatih asal Spanyol itu masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga Juni 2026, sehingga klub Bundesliga tersebut memiliki posisi tawar yang kuat. Meskipun beredar kabar bahwa Alonso memiliki klausul khusus yang memungkinkan dirinya kembali ke Real Madrid, pihak Leverkusen tetap bersikukuh untuk menerima pembayaran penuh sesuai klausul yang ada. Sementara itu, Real Madrid yang secara historis dikenal enggan mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan pelatih, diperkirakan akan mencoba menegosiasikan harga agar lebih rendah. Namun, kebutuhan mendesak untuk segera memiliki pelatih anyar, terutama demi persiapan menghadapi Piala Dunia antar klub, bisa saja memaksa Madrid untuk mengucurkan dana yang cukup signifikan. Manchester City dikabarkan sedang mencari bek sayap baru sejak bursa transfer Januari lalu, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini pertahanan. Salah satu nama yang masuk dalam radar The Citizens adalah Destiny Udogie, bek kiri andalan Tottenham Hotspur yang tampil impresif sepanjang musim ini. Namun, upaya City untuk mendatangkan pemain internasional Italia itu diprediksi akan menghadapi jalan terjal. Menurut laporan jurnalis Florian Plettenberg, pihak Spurs menunjukkan sikap tegas dengan menolak menetapkan harga untuk Udogie. Klub asal London Utara tersebut menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk melepas sang pemain. Udogie dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka di bawah arahan pelatih Ange Postecoglou, dan kontribusinya di lini pertahanan maupun serangan membuatnya menjadi aset yang tak tergantikan bagi tim. Pada awal musim, nama Samuel Mbangula nyaris tak dikenal di kalangan fans Juventus. Namun, pemain muda asal Belgia itu mendadak mencuri perhatian setelah dipercaya tampil sebagai starter dalam laga perdana melawan Como. Aksinya yang impresif langsung membuat para penggemar Bianconeri terpukau. Ia pun menjadi salah satu pemain kunci di bawah arahan pelatih saat itu, Thiago Motta. Meski begitu, dunia sepak bola tak lepas dari perubahan. Ketika Thiago Motta hengkang dan posisinya diisi oleh Igor Tudor, situasi pun mulai berubah. Imbasnya, beberapa pemain yang sebelumnya jadi andalan harus tersingkir, termasuk Mbangula. Kini, masa depan Mbangula bersama Juventus menjadi tidak pasti. Minimnya kesempatan bermain di bawah kepemimpinan Tudor memunculkan rumor kepindahannya. Dikabarkan, sejumlah klub mulai mengincarnya, dan Juventus mungkin perlu mempertimbangkan untuk menjualnya demi mendapatkan nilai jual terbaik. AC Milan dikabarkan berniat untuk mengontrak Kyle Walker secara permanen dari Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Sport, pihak manajemen Rossoneri merasa yakin dapat merampungkan transfer bek kanan tersebut setelah masa peminjamannya selesai. Walker sendiri mulai membela Milan sejak Januari lalu dengan status pinjaman. Dan dalam perjanjian tersebut, klub asal Italia itu memiliki opsi pembelian dengan nilai sekitar 5 juta euro. Di sisi lain, kabar berbeda datang dari sektor bek kiri. Theo Hernandez, yang selama ini menjadi andalan, dikabarkan bakal dijual pada musim panas nanti. Kontrak pemain asal Prancis itu akan berakhir pada Juni 2026, namun hingga kini belum ada tanda perpanjangan kontrak. Situasi ini membuat Milan terbuka terhadap tawaran yang masuk untuk sang pemain. Atletico Madrid tengah bersiap menyambut bursa transfer musim panas dengan menyusun strategi untuk memperkuat lini depan mereka. Salah satu target yang masuk dalam pantauan klub asal ibu kota Spanyol tersebut adalah Fabio Silva, penyerang muda berbakat asal Portugal yang saat ini tampil impresif bersama Las Palmas di La Liga. Performanya yang konsisten dan penuh potensi membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Menanggapi rumor ketertarikan dari Atletico Madrid, Silva memberikan pernyataan diplomatis dalam sebuah konferensi pers. Atletico adalah tim besar yang bermain di Liga Champions dan punya sejarah yang kuat. Namun saat ini, fokus saya adalah menyelesaikan musim dengan baik bersama Las Palmas dan membantu klub ini bertahan di La Liga. Jika saya terus menunjukkan permainan terbaik, kesempatan besar akan datang. Tapi untuk sekarang, masa depan saya masih belum pasti, ujar Silva seperti dikutip dari El Diario. Newcastle United dikabarkan tengah membidik bek muda AC Milan, Malik Thiaw, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemain asal Jerman tersebut bisa direkrut dengan bandrol berkisar antara 25 hingga 30 juta euro. Nilai tersebut dinilai sepadan dengan kualitas dan potensi yang dimiliki Thiaw. Pelatih Newcastle, Eddie Howe, diketahui sudah lama mengagumi gaya bermain Thiaw,
dan percaya bahwa sang pemain bisa menjadi tambahan penting dalam skema pertahanannya. Namun, jalan Newcastle untuk mendapatkan Thiaw tidak akan mudah. Sebab, Arsenal, Tottenham, dan West Ham juga turut memantau situasi sang bek dan siap bersaing jika Milan membuka pintu negosiasi. AC Milan sendiri disebut tidak menutup kemungkinan untuk melepas Thiaw, terutama jika tawaran yang datang memenuhi ekspektasi finansial mereka. Musim ini, Manchester United masih berlaga di dua ajang, yaitu Premier League dan Liga Eropa. Di Premier League, performa mereka kurang memuaskan. Saat ini, MU menempati posisi ke-14 di klasemen sementara, dan peluang mereka untuk masuk ke zona Eropa sangat kecil. Sebaliknya, di Liga Eropa, MU telah berhasil melaju ke babak semifinal. Jika mampu menjuarai turnamen ini, mereka akan mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan. Dalam konferensi terbarunya, Amorim menyatakan bahwa MU perlu bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa fokus utama sekarang harus dialihkan dari Premier League ke Liga Eropa. Karena itu adalah peluang terbaik mereka untuk kembali ke kompetisi elit Eropa. Untuk mewujudkan target tersebut, Amorim berencana melakukan rotasi pemain secara intensif sampai akhir musim, dengan lebih sering menyimpan pemain-pemain kunci di laga Premier League, agar mereka tetap bugar saat tampil di Liga Eropa. Inter berhasil melaju ke babak semifinal Liga Champions, setelah mengeliminasi Bayern Munich di perempat final. Ini menjadi kali kedua dalam 3 tahun terakhir, Inter mencapai semifinal kompetisi ini. Di babak berikutnya, Inter akan berhadapan dengan Barcelona. Leg pertama akan digelar di markas Barcelona pada 30 April, sementara leg kedua berlangsung di kandang Inter pada 6 Mei. Seperti diketahui, Barcelona menunjukkan performa luar biasa di bawah asuhan Hansi Flick. Meski begitu, Marotta menegaskan bahwa Inter tidak perlu merasa inferior. Kami adalah Inter, dan sejarah klub ini membawa tanggung jawab untuk selalu menargetkan gelar juara di setiap turnamen, ujar Marotta. Ia pun optimistis bahwa timnya memiliki kapasitas untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Dan kami tidak menghadapi Barcelona sebagai underdog. Hubungan antara Lionel Messi dan Barcelona sebenarnya sudah berakhir cukup lama. Kini, Messi bahkan tengah menjalani musim ketiganya bersama Inter Miami. Sebelumnya, ia sempat memperkuat Paris Saint-Germain selama 2 musim, usai meninggalkan Barcelona pada tahun 2021. Meski begitu, Messi ternyata sempat memiliki keinginan untuk kembali ke Barcelona, setelah kontraknya dengan PSG berakhir. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari akun All About Argentina, Messi menyatakan bahwa ia sempat berniat kembali ke mantan klubnya itu. Namun, kini keinginan tersebut sudah tidak relevan baginya. Setelah menjuarai Piala Dunia, Messi merasa tidak lagi memiliki ambisi besar untuk meraih banyak gelar di Eropa. Yang pasti, ia tidak berencana untuk bermain di klub Eropa lain di masa mendatang. Al Nassr dikenal sebagai salah satu tim elit di Saudi Pro League yang rutin mendatangkan pemain top Eropa setiap musimnya. Pada bursa transfer musim panas mendatang, mereka kembali berencana untuk melakukan belanja besar-besaran. Beberapa nama besar dikabarkan masuk dalam daftar incaran mereka. Menurut laporan dari The Telegraph, Al Nassr kini tengah mengalihkan fokus ke Liga Inggris, tepatnya ke gelandang Chelsea, Moises Caicedo. Klub tersebut disebut sangat berminat merekrut Caicedo musim panas nanti. Mereka menilai, sang pemain memiliki potensi besar dan masih muda, sehingga diyakini bisa berkembang lebih jauh. Al Nassr memang tengah mencari tambahan amunisi di lini tengah, dan itulah alasan mengapa Caicedo menjadi target utama mereka. Bahkan, mereka siap menebusnya di angka 100 juta pounds di musim panas nanti. Seperti yang telah diketahui, posisi Ancelotti sebagai pelatih sedang berada dalam situasi genting. Ia dikabarkan akan didepak setelah Real Madrid tersingkir dari Liga Champions. Saat ini, rumor kuat menyebutkan bahwa Ancelotti mungkin akan melanjutkan karirnya bersama tim nasional Brasil, yang kabarnya tertarik merekrutnya. Namun menurut Duncan Castells, ada kemungkinan lain bahwa Ancelotti akan melanjutkan karir di Arab Saudi. Ia disebut-sebut telah menerima tawaran untuk melatih di negara tersebut. Laporan menyebutkan bahwa timnas Arab Saudi tengah mempertimbangkan Ancelotti sebagai pelatih mereka. Mengingat Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, mereka ingin memperkuat tim nasional mereka dengan pelatih berpengalaman dan berprestasi, dan Ancelotti dinilai sebagai sosok yang cocok untuk tujuan tersebut. Manchester United baru saja menghadapi Lyon di perempat final Liga Eropa. Dengan perjuangan keras, tim berjuluk Setan Merah itu berhasil mengeliminasi wakil Prancis tersebut. Dalam laga itu, sejumlah pemain Lyon tampil mengesankan, termasuk Ryan Cherki yang sukses mencetak 2 gol ke gawang MU. Menurut laporan dari The Telegraph, penampilan apik Cherki menarik perhatian Manchester United. Ruben Amorim disebut ingin membawa sang gelandang ke Old Trafford. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Amorim tertarik karena Cherki dinilai cocok dengan strategi permainan yang tengah ia bangun di MU. Diketahui bahwa Amorim mengandalkan 2 playmaker di belakang penyerang, sehingga ia memerlukan gelandang serang yang tak hanya piawai bermain di tengah, tetapi juga mampu bergerak ke sisi sayap. Saat berhadapan dengan MU, Cherki memperlihatkan kualitasnya dalam peran tersebut, yang membuat Amorim sangat berminat merekrutnya. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Kenan Yildiz telah mengalami perkembangan luar biasa, naik dari tim muda Juventus menjadi pemain inti yang sulit tergantikan. Di usia 19 tahun, penyerang asal Turki ini tidak hanya memperlihatkan talenta luar biasa, tetapi juga tingkat kematangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya.
Kemajuan pesatnya menarik perhatian mantan klubnya. Dilansir dari Football Italia, Bayern kini berencana memulangkannya, dengan keyakinan bahwa kini mereka bisa memberinya tempat di tim utama, sesuatu yang gagal mereka lakukan 2 tahun lalu. Namun bagi Juventus, melepaskan Yildiz bukanlah opsi yang mudah. Dengan catatan 8 gol dan 5 assist musim ini, ia bukan hanya pemain bernilai tinggi, tetapi juga representasi dari tekad klub dalam membangun skuad berbasis pemain muda. Kehilangan Yildiz akan menjadi kerugian besar, baik dari segi performa maupun moral tim. Paris Saint-Germain telah resmi meraih gelar juara Liga Prancis musim ini. Namun pelatih Luis Enrique masih memiliki target lain, dan menyelesaikan musim tanpa satupun kekalahan. Seperti diketahui, PSG memastikan gelar juara mereka yang ke-13, usai menang tipis 1-0 atas Angers pada pekan ke-28 di Stadion Parc des Princes. Kami mempersiapkan laga-laga berikutnya dengan pendekatan yang sama. Kami memiliki peluang untuk mencetak rekor tak terkalahkan, dan itu ada dalam jangkauan kami, ujar Luis Enrique melalui situs resmi klub. Ia menambahkan, bahwa rekor semacam itu jarang terjadi, dan menjadi sumber motivasi utama tim. Kami memang sudah jadi juara, tapi jika ingin bertahan lama di PSG, Anda harus terus bermain di level tertinggi setiap waktu, tegas pelatih asal Spanyol tersebut.